Samsudin Jadab bersama tim Padepokan Nurdat Sejati sedang berada di salah satu rumah warga di daerah Blitar. Menurut pengakuan dari keluarga sang pemilik rumah, ada salah satu anggota keluarganya yang mengidap penyakit secara tidak wajar. Sudah beberapa kali keluar masuk rumah sakit, namun tak kunjung sembuh. Ada misteri gaib apakah? Simak terus Samsudin Jadab dalam menguak misteri. Dan mohon maaf, ketika saya baru turun dari mobil tadi jalan ke sini, kaki saya di depan itu sudah berasa seperti kesetrum. Kaki saya di depan itu sudah berasa seperti kesetrum. Terus ini yang terjadi di dalam rumah ini itu gimana? Dari temukan di bapak ini apa-apa nggih mboten bener, kadang nggih sering Marah-marah. berantakan di apa ya digane sakit, bapaknya sakit di niki rumah tangga ini berantakan. Saya akan mencoba untuk mendeteksi di mana letak towernya melalui dengan orangnya ini, HP-nya ini. La ilaha illallah Muhammad. Ikutin, sampai ikutin, tidak apa-apa. Diikuti kau, lebih mendekat kau. Pemilik rumah diikuti aja. Coba dipegang ini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Cukup, stop. Saudara-saudaraku semuanya, ini adalah proses pembangunan kamar mandi. Ini nanti progresnya gimana ini, Pak? Pintunya lewat sana. Untuk ruang 10 ruang. Oh, untuk 10 ruang. Kamar mandi perempuan sendiri, Ya, laki-laki sendiri gitu. Siap. untuk tengahnya untuk lorong. Oh, lorongnya siap. Untuk di
diameter diameter kamar mandinya 2,5 kali 3 untuk lorongnya 4 meter. Siap, siap. Ini proses pembangunan ini alhamdulillah sudah sampai pada pengecoran lantai 1, dan subhanallah memang sampai saat ini dananya kita sudah menghabiskan dana sekitar 15 M, dan alhamdulillah ini di setiap minggunya kita mengeluarkan dana 250 juta ini setiap minggunya. Alhamdulillah ketika kita berbuat baik, alhamdulillah ada saja jalan untuk proses pembangunan Padepokan ini. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Barakallah, sehat nggih? Barakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enje, Ibu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat nggih, Kang nggih? Barakallah. Ini satu keluarga sakit-sakitan semua. Anak yang kedua sekarang di mana? Oke. Oh enggak, sini Bu. Sini Bapak deket saya, enggak apa-apa. Oke, maju sini. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker channel resmi Padepokan Nurjat Sejati Sholawat Siri ala Duni dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita semuanya bisa silaturahmi, bertatap muka, walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawas-selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini saya sedang bersilaturahmi ke salah satu rumah warga yang sekarang ini berada di daerah mana ini Pak? Desa Ringin Menanom, Udanawu, Kecamatan Udanawu, Blitar ya. Injih, kita sampai di sini dan mohon maaf ketika saya baru turun dari mobil tadi jalan ke sini, kaki saya di depan itu sudah berasa seperti kesetrum. Biasanya jika saya merasakan seperti ini, ada pusaka atau ada sejenis gangguan yang berasal dari tempat. Kalau saya merasakan seperti itu, ini tidak saya buat-buat, tapi memang saya rasakan. Untuk benar atau tidaknya itu semuanya atas takdir Allah lah. Benar tidaknya semuanya Allah yang Maha Tahu. Tapi yang saya rasakan seperti itu. Nah, ketika gangguannya pada tempat, ini biasanya yang bertempat tinggal di situ semuanya akan mengalami sebuah penyakit atau juga bisa dikatakan bala gitu. Entah rumah tangganya yang selalu bertengkar, terlalu sakit-sakitan, usahanya bangkrut dan lain sebagainya. Karena apa? Karena penyakit yang karena tempat ini sering juga saya sebut sebagai penyakit karena ketempelan. Jadi suatu penyakit itu yang karena ketempelan karena 3 hal. Yang pertama dikarenakan maksiat, yang kedua dikarenakan nasab atau keturunan, terus yang ketiga itu karena tempat. Nah ini saya rasakan pertama masuk tadi sudah di kaki berasa kesetrum, terus tempatnya sendiri menurut saya itu singklu gitu. Singklu gitu menurut saya. Tentu masalah benar dan tidaknya hanya Allah yang tahu. Tapi dari segi batinnya tentu panjenengan semuanya mungkin bisalah merasakan auranya di tempat ini, Masya Allah, singklu. Ada beberapa hal yang membuat rumah itu menjadi singklu. Yang pertama bisa karena rumah itu dulu pernah digunakan untuk gantung diri. Yang kedua, rumah yang singklu itu pernah terjadi kasus pembunuhan di rumah itu. Yang ketiga, di dalam rumah itu ada pusakanya. Entah itu pusaka yang bersifat sebagai pengeram-ngeram atau kanugrahan, atau bisa juga di tempat itu terlalu banyak pagaran yang ditanam di situ, atau rumah itu pernah terjadi trekan gitu, atau pemilik rumah mungkin dulunya pernah ada yang keguguran gitu, atau ada juga yang karena punya pesugihan begitu, atau juga ada yang karena gangguan, maksudnya kiriman dari orang begitu. Jadi yang karena tempat itu banyak macam-macamnya yang bisa menyebabkan rumah itu ada gangguannya. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan gangguan tersebut sebenarnya salah satunya ya dengan cara rumahnya digunakan untuk yang baik-baik. Sebagai contoh, walaupun 1 ayat atau 2 ayat, rumahnya digunakan untuk membaca Al-Quran setiap kali subuh dan maghrib. Itu pemilik rumahnya wajib untuk terus membaca Al-Quran, karena rumah yang digunakan untuk membaca ayat suci Al-Quran itu akan terlihat terang benderang. Tapi walaupun rumahnya itu besar, tapi kalau tidak pernah digunakan untuk membaca ayat suci Al-Quran, maka akan terlihat seperti kuburan. Secara otomatis walaupun rumah itu besar juga akan dihuni oleh bangsa jin. Terus yang kedua, supaya rumah itu tidak dihuni jin, pemilik rumahnya diusahakan jangan sampai mudah bertengkar. Karena kalau bertengkar, hawanya panas. Hawa panas itu sangat disukai oleh bangsa jin, sebab bangsa jin itu tercipta dari api. Hanya kalau rumah dibuat bertengkar, bangsa jin akan sangat senang di situ. Kalau rumah tangganya harmonis, secara otomatis jin nggak betah ada di situ, begitu. Oke. Terus ini yang terjadi di dalam rumah ini itu gimana? Saya dari kawan ya bapaknya terus napa-napa nggih mboten bener, kadang nggih sering Marah-marah.
kayak sampai berantakan kayak apa ya juga sakit, bapaknya sakit kayak niki rumah tangga niki berantakan. Mas ini rumah tangganya juga berantakan. Terus ini beliau ini sakit. Ini beliau yang sakit ini. Paling asma sinten beliau ini? Pak Matroji. Sudah berapa lama sakit ini? 9 bulan. Sama sekali tidak bisa gerak, tidak bisa jalan. Terus yang mengurus siapa ini? Insya Allah. Di rumah ini berapa keluarga, Bu? Berapa orang ada di rumah ini, Bu? 6 orang. Yang di rumah ini 4, 5 mas kadang. Nggih. Terus yang sakit sinten mawon di rumah ini? Bapak sama panjenengan. Kalau panjenengan sakitnya itu gimana? Ada benjolan sih. Ada benjolan di perut. Iya, sebelah kanan bawah. Sudah diperiksakan ke dokter? Sudah beberapa kali. Apa kata dokter itu? Kista, tapi takutnya dokter itu belum bisa memastikan. Takutnya itu menjurus ke ganas. Iya. Terus masnya ini berumah tangga sudah berapa lama? 11 tahun. Terus akhirnya Di sana. pisahnya itu penyebabnya apa, Kang? Nggih, songkrak. Bertengkar gitu, nggih. Nggih. Yang jenengan rasakan selama di rumah ini ada apa, Kang? Kula kan kirian Mbak. Di rumah sama sendiri. Di mana itu? Dan niki anu itu. Iya. Kalau panjenengan Ibu, selama di rumah ini gimana? Ya sebenarnya alhamdulillah baik-baik. Gak pernah ada kejadian hal-hal yang nggak masuk akal, tidak pernah ya? Kalau saya enggak, tapi kalau masnya pernah di ruangan sebelah sana kayak ngerasa dia pernah. Ada yang kayak ngamati gitu loh, Bos. Kayak ada yang liatin kayak gitu ya? Fisik nggak kelihatan, cuma saya bisa merasakan gitu loh, kayak diamati. Tapi diam saja enggak. Jadi liatin orang kayak gitu, tapi nggak ada orangnya. Contoh seperti jenengan lihat saya gitu kan. Tapi wujud jenengan nggak kelihatan, saya bisa ngerasa gitu. Cuma itu aja. Kalau yang lain yang janggal sementara belum ada. Insyaallah. Nggih. Ini rumah ini dihuni sudah berapa lama, Kang? Masa niki 35-36 Bos, kurang lebih tahun. 35 tahunan ya. Inji, kalau Bapak dalamnya pundi? Lalapan. Oh, lalapan. Saudaranya beliau ini, pemilik rumah ini lagi main gitu, silaturahmi gitu. Inji. Ini beliau ini sakit sudah 9 bulan, nggih. Sudah 9 bulan sakitnya ini. Yang besar enggak? Itu gak tahan. Iya. Pertama sakitnya itu gimana beliau ini? Diabetesnya tinggi. Langsung ngedrop, saya bawa ke rumah sakit, kecampur tensinya tinggi juga, terus langsung nggak bisa jalan. Oke. Sampai kurus ya? Iya. Insyaallah. Saya minta kunir 2 baskom air.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala bawah sini. Ya, di sini aja. Punirnya saya minta diparut ya Bu, di sini aja marutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tasbihnya mana ya ini? Jelek mau pas dandan. Semuanya total. Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli wa la quwwata illa billah. Sini coba. Tangannya gini. Ini adalah towernya, beliau ini adalah HP-nya, dan biasanya ini mati lampu. Mati lampu. Allahu Akbar. Tiba-tiba mati lampu. Mati lampu ya Bu. Iya. Baru saya mau mendeteksi dan mengambil buhul yang ada di tempat ini, tiba-tiba mati lampu. Jadi ini orangnya ini adalah HP-nya, dan towernya itu biasanya ada di sekitaran rumah maupun di pekarangan rumah. Saya akan mencoba untuk mendeteksi di mana letak towernya melalui dengan orangnya ini, HP-nya ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, saya memohon ridha dan maunahmu ya Allah apabila di dalam diri, keluarga, usaha dan rumah ini ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha dan rumah ini. Saya memohon ya Allah dengan izin dan ridho-Mu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam keluarga, usaha dan rumah orang ini ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad. Diikuti, sampai ikuti tidak apa-apa. Diikuti Kang, lebih mendekat Kang, pemilik rumah diikuti aja. Coba dipegang ini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Cukup, stop. Cukup. Allah. Cukup dulu ya. Coba siramkan sini tuh. Iya. Sini aja nih. Gitu. Ini diambil kan? Ini coba. Bukan. Ini. Coba diambil. Coba dilihat. Coba di sini, sini. Masukkan ke airnya ini. Oh, kayak patung ditalan. Patung diikat ya. Diikat. Patung diikat ya. Iya. Patung kayak gambar manusia diikat sama tali. Kayak tali kain ya Gus ya. Coba sini. Kita ikat, lepas sana. Oh iya. Ini ada ikatan lagi apa ini ya? Kawat ini. Oh, bukan benang. Lepaskan ini katanya nanti ya.
Assalamualaikum. 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 Tidak mau jawab salam saya. Kenapa kok bekas-bekas marah-marah? Rumahnya sampai di pohon ini. Kenapa sampean kok bisa berada di sini? Sebelum rumah ini dibangun sudah ada di sini sampean. Di mana kerajaan jenengan? Terus apa ada hubungannya sampean dengan sakitnya pemilik rumah ini? Ada hubungannya? Apa yang sampean lakukan sama pemilik rumah ini kok sampai pemilik rumahnya sakit itu? Sampean buat sakit. Kenapa sampean tempati tubuhnya itu? Nggak terima kenapa? Bukankah seluruh tempat ini untuk kami manusia? Kamu kan punya tempat sendiri, jadi punya alam sendiri. Aku yang dijenokin ratusan tahun. Bukan masalah sampean sudah lama di sini atau yang pemilik rumah ini baru, tapi seluruh yang ada di dunia ini, di bumi ini adalah tempat kami. Kamu punya alam sendiri. Terus kenapa kamu bertempat tinggal di perut mbaknya itu sama di tempat bapaknya ini? Aku dirusak. Aku nggak terima. Rumah sampean dulu di mana? Ya mana orangnya tahu kalau itu tempat jenengan? Yen aku orang ganggu. Wong ya aja ganggu matku. Wong saka ya ora gelem ganggu. Tapi nek manungsane sing ganggu. Aku ya iso luwe ganggu. Kita ini nggak tahu apa yang jadi tempat tinggal jenengan atau itu tempat tinggal jenengan. Setahu kami yaitu tempat tinggal kami, karena memang ini alam nyata ya, untuk kami yang nyata, bukan suatu hal yang sirih seperti jenengan itu. Kami punya alam sendiri. Bikinin rumah sampean kayak rumah sampean dulu. Ya. Kalau saya bikinin rumah baru sampean ndak mengganggu pemilik rumah ini lagi. Janji jenengan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syirullah datullah syifatullah wujudullah falullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Syirullah datullah syifatullah wujudullah rumah untuk bangsa jin ini. Coba lihat rumah ini kurang besar atau enggak buat sampean? Monggo seluruh anak sampean, seluruh keluarga sampean, seluruh anak buah sampean ajak masuk sini. Diambil bawa ke sini. Gak apa-apa Mbak, duduk aja, duduk aja. Biar diambil ini.
Pegang belakang. Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Sudah baca cukup Ibu. Iya, diperes, diambil airnya. Jangan dicampur air ya. Ada airnya enggak? Iya. Ditaruh di sendok. Udah ditaruh di luar aja. Sebelah sini enggak apa-apa. Nggih. Jadi emang penyakit non medis itu ada 3. Ada yang karena ain, yang kedua karena ketempelan, dan yang ketiga itu karena sihir. Ain itu maksudnya ialah pujian yang tidak mendatangkan asma Allah. Itu bisa menyebabkan penyakit ain. Yang kedua penyakit karena ketempelan. Ketempelan itu iya, dibacakan dulu 17 kali sholawat tahan nafas. Sholawatnya hafal? 17 kali sholawat tahan nafas nggih. Kalau diminumkan bapaknya ini. Saderenge Mas niki kula jak teng mriko asline kon napa niku ibu niki teng griya kula kan bapak niki nah dalem niku kula ngimpi napa niku pekaran niki kathah hewan termasuk sapi kali wedhus niku kuwat ageng-ageng tapi mboten dikeluh. Terus kula ceritani ibuke termasuk juga ning kula ceritani kula mimpi ngoten niku. Terus musyawarah kula ajak kula sing nggih. Berarti yang mendapatkan petunjuk isyarah niku pertama jenengan nggih. Pertama bapaknya ini diurutkan ke tempat panjenengan. Ketika jenengan ngurut itu mendapatkan isyarah kalau sebelum saya pijat. Sebelum jenengan pijat sudah mendapatkan isyarah. Mendapatkan petunjuk kalau di tempat ini itu banyak hewan yang liar gitu ya. Tapi semua saya dekati tidak ada yang mau atau tidak ada, semua diam semua hewan diam semua. Akhirnya ngundang saya ini ya. Iya. Iya. Tunjuk nih bapak ya.
Jadi sebelum panjenengan mengundang saya itu enggak sini mendapatkan isyarah kalau di tempat ini itu banyak hewan-hewan yang sama kambing. Iya. Akhirnya musyawarah untuk mengundang saya ke sini gitu ya. Iya. Karena di sini itu penyakitnya karena ketempelan. Suatu penyakit ketempelan itu bisa karena tempat, nasab, dan juga maksiat. Dan salah satunya yang pertama di sini karena tempat. Maka kita bersihkan dulu tempatnya. Setelah itu kita usir lalatnya, dan lalu setelah itu kita pagari nanti insya Allah. Dan sekarang kita ruqyah dulu semua satu keluarga, diruqyah, terus diterapi. Setelah itu nanti kita pagari, nggih. Sini memang tadi banyak sekali dari golongan jin yang sampai impikan sapi, kambing itu ya golongan jin, karena memang golongan jin itu paling mudah menyerupai dalam bentuk hewan. Jadi banyak sekali, tapi insya Allah sudah saya pindahkan dan saya tempatkan di suatu tempat yang memang tempatnya dari bangsa jin itu sendiri. Dan sekarang ketika ini sudah dipindahkan, maka yang paling penting sekarang adalah pemilik rumahnya, dan setelah itu nanti dipagari insya Allah. Monggo diruqyah dulu semuanya. Oke, lurus di sini. Maju mawon, ampun landhep-landhep. Zikir Allah nggih. Dari sini Mas Agus. Hadap sana ya. Dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nurid dati wasyiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saya memohon ridha dan maunahmu ya Allah apabila di dalam diri saya, keluarga saya, usaha saya, rumah saya ada gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha dan rumah saya. Saya memohon ya Allah
dengan izin dan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan ikatan penyakit tersebut, gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan ikatan penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Allah Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sini Kang, suara kelotang. Jadi sana ada yang keluar terus kelontang. Astagfirullah. Coba di sini coba. Apa tadi yang keluar ini? Apa tadi ya? Kayak ada cahaya putih gitu loh. Kemana tadi ya? Tadi kemana tadi ya? Kemana ya tadi yang ya? Hah? Kayak suara klutak. Tadi kayak ada yang jatuh klutak gitu Kang. Kayak mana ya? Tadi kayak ada suara klutak gitu loh. Kemana larinya ya? Kayak ada suara klotak gitu loh tadi. Kayak ada yang dohir gitu tadi itu. Di mana tadi ya? Gak ada nih. Gak ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Sana itu Kang, di sana itu. Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudur
والناس Dapat batu. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat batu nih dong. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin Amit ya. nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baca salawat ya. Baca salawat. Oh, salawat. Salawat. Nyun tolong acan Mbah, si acan nih Mbah. Ngatik Mbah, nggih acan mohon. Monggo, maju mriki. Nggih, monggo acan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفاء والدرجة العامة الرفيعة وابعث مقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saya memohon ridho dan maunahmu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri Bapak ini ya Allah. Gangguan yang dikarenakan tempat nasab maupun maksiat ya Allah, ikatannya dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain ya Allah. Penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir, dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nurid dzati wa syirri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nurid dzati wa syirri sari fi sairil asma'i wa syifati 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 wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ambilin kunir sayang. Tekan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, mohon doanya. Semoga beliau segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita tidak memungkiri bahwa kita hidup di dunia ini bukan hanya diri kita dan juga tumbuhan dan hewan, ada juga yang ada bersama dengan kita, yaitu
dari golongan jin dan juga malaikat yang ada di dunia ini. Tapi yang paling penting bahwa diri kita ini adalah khalifah fi ardi. Diri kita ini adalah khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Maka semua tempat itu sejatinya adalah tempat kita. Yang terpenting kita itu benar-benar menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Ketika kita menjadi pemimpin, maka semuanya akan tunduk kepada diri kita. Lalu bagaimana supaya kita bisa benar-benar menjadi pemimpin? Jalan utama yaitu dengan sholat. Ketika kita benar-benar sujud kepada Allah, maka semuanya yang ada di alam semesta akan sujud kepada kita. Bukan berarti mereka sujud menyembah kita, tetapi sujud mengikuti kita sebagai imam. Kita adalah khalifah, mengikuti sujud kepada kita untuk menyembah kepada Allah. Jadi ketika kita benar-benar sujud kepada Allah, maka semuanya akan sujud mengikuti kita menyembah kepada Allah karena kita adalah khalifahnya. Semoga kita semuanya bisa benar-benar menjadi manusia yang sejati, yang kelakuannya, tingkah lakunya benar-benar manusia, bukan tumrapnya manusia tetapi berkelakuan seperti hewan. Semoga kita semuanya selalu tersambung silaturahmi, seduluran, selawas selawas sehingga wala Gusti Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.